Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utmainah. Saya dari kelas 2 MAK. Saya di sini akan memaparkan 3 asbabun nuzul dari surah An-Nahl ayat 38, 75 dan ayat 92. Adapun ayat yang pertama yaitu ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai satu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Adapun asbabun nuzul dari surah tersebut yaitu satu riwayat dari Abi Aliyah. Beliau mengatakan bahwa dahulu ada laki-laki muslim yang memiliki hutang kepada orang muslim. Kemudian orang musyrik itu datang kepada orang muslim untuk menagih hutang. Kemudian orang muslim tersebut berkata, "Aku berharap setelah mati maka akan seperti ini dan seperti itu." Kemudian orang musyrik itu berkata, "Sungguh engkau menyangka bahwa dirimu akan dibangkitkan setelah mati?" Orang musyrik itu kemudian bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tidak akan pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Akhirnya turunlah ayat tersebut sebagai jawaban dan bantahan terhadap orang musyrik yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Baik, adapun ayat yang kedua yaitu ayat 75 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun, yang artinya, Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu satu riwayat dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu dia menginfakkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Lalu Ibnu Abbas mengatakan ayat tersebut turun berkenaan dengan laki-laki dari Quraisy dan budaknya. Sedangkan firman Allah, dan Allah membuat pula perumpamaan dan 2 orang lelaki yang satunya seorang bisu. Surah An-Nahl ayat 76. Turun berkenaan Utsman bin Affan dan bekas budaknya. Bekas budak ini membenci Islam serta melarang Utsman mengeluarkan sedekah dan berbuat kebaikan. Kemudian turunlah ayat tentang 2 orang yang berbeda tersebut, yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang mudah dibintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Adapun sebab turunnya ayat tersebut adalah satu riwayat dari Abu Bakar bin Abu Hafs. Beliau mengatakan bahwa dahulu
Saidah Al-Asadiyah adalah seorang perempuan yang gila. Kerjaannya hanya mengepang dan mengurai rambutnya. Kemudian turunlah ayat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya. Demikian presentasi tugas mata pelajaran ayat ahkam yang dibimbing oleh Ustadz Iftihar LCME. Maka saya mohon undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.